Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue, Leo Morrison, Spider 9. Dan sesuai tema hari ini, gue akan bahas tentang tarantula mating gitu ya. Dan ini gue akan ada live show. Live show-nya adalah gue mau mating Grammophobia Crabs atau Chaco goldeni gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, gue mau jelasin dulu nih. Jadi, buat teman-teman, kemarin kita udah bahas tentang kulit mold gitu ya. Kita udah bahas tentang kulit mold. Lalu, salah satu fungsi penting dari kulit mold atau kulit itu, kenapa kita butuh kulit mold itu adalah sexing, teman-teman. Sexing tarantula. Nah, gue memang belum masuk detail ke urusan sexing. Oke, sexing tarantula itu seperti apa, gimana cara segala macam. Tapi kalau teman-teman memang penasaran, monggo cek video di YouTube. Kalau yang bahasa Indonesia itu untuk sexing, setahu gue ada di channelnya 8kaki8. Seingat gue juga pernah nonton di situ sama Dams ya, Dams tarantula tuh. Bisa cek di situ di YouTube gitu ya. Tapi kali ini gue mau agak sedikit lompat gitu ya, langsung bahasnya ke matingnya. Nah, sebelum sampai ke urusan mating, ada beberapa persiapan nih teman-teman yang perlu dilakukan gitu ya, jika memang teman-teman berniat untuk breeding tarantula teman-teman gitu ya. Untuk breeding, salah satunya adalah yang pasti kita harus punya dulu nih tarantula dengan jenis yang sama gitu ya, jenis yang sama. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, gua ada mau launch sebuah pertanyaan nih ke teman-teman gitu ya. Semoga kelihatan di layar dan boleh dibantu pilih. Jadi boleh nggak? Pertanyaannya, boleh nggak tarantula di crossbreeding gitu ya? Oke, itu pertanyaannya. Teman-teman boleh jawab-jawab dulu. Sementara itu gua ambil dulu persiapannya karena kita mau live mating seperti yang gue bilang. Oke, jadi gua mau ambil catch cup. Terus seperti biasa box stick andalan. Box stick. Oke, catch cup-nya ada di atas. Bentar, gua ambil dulu. Aduh, tadi kelupaan mau ngambil. Oke. Catch cup-nya udah ready. Terus kita panggilkan binatang tamunya. Ya, binatang tamu ya kan. Ini adalah agak berdebu ternyata. Oke, ini adalah Grammophobia Crabs ya, Chaco goldeni. Dan seperti teman-teman lihat, gua lagi ada yang istilahnya gitu ya teman-teman, istilahnya adalah shark tanking gitu ya. Shark tanking itu adalah sebuah istilah di mana si male tarantulanya nih, oke, kita masukin ke enclosure female. Oke, itu kalau di kayak arachnoboard gitu ya, gue baca istilahnya gitu dari arachnoboard adalah shark tanking gitu ya, tanky hiu gitu ya. Oke, shark tanking. Nah, ini memungkinkan karena untuk male gue cuman kasih di enclosure kayak gini kecil, sedangkan female-nya enclosure-nya cukup gede. Nah, sebelum bahas ke lanjut ke binatang tamunya beraksi gitu ya. Sorry, ini agak gelap ya. Oke. Sebelum lanjut ke sana, pastiin teman-teman ketika kita mau breeding ada beberapa hal penting yang teman-teman harus boleh dikatakan lakukan gitu ya, atau cross check gitu ya. Yang pertama adalah molting gitu ya. Molting si tarantulanya ini baik jantan maupun betinanya tuh terakhir kapan. Oke. Jadi ini kuisnya udah, sorry, gue result kuisnya dulu. Oke, ya semoga teman-teman bisa lihat resultnya. Bolehkah crossbreeding tarantula? Oke, kita lanjut. Moltingnya itu teman-teman pastiin bahwa si male ini dia fresh gitu ya, fresh mold. Sedangkan si female-nya ini juga boleh dikatakan udah mold juga ya, udah fresh mold juga. Cuman ada beberapa persiapan lagi menurut gua itu penting, adalah pastiin si female-nya ini dia kenyang teman-teman. Oke, karena tarantula itu punya tendensi gitu ya, tarantula betina itu punya tendensi untuk memakan jantan. Sehingga untuk memastikan hal itu, meminimalisasi, bukan memastikan ya, nggak ada yang pasti soalnya, meminimalisasi hal itu terjadi, jantannya dimakan sama betinanya gitu ya, teman-teman harus pastikan si betina itu well fit gitu ya, dalam keadaan kenyang gitu ya, makannya cukup. Terus si jantan juga jangan lupa teman-teman, biasanya jantan kan kalau udah ultimate moldnya atau udah final moldnya, udah mold terakhir deh, dia mature gitu ya, teman-teman juga harus pastikan bahwa jantannya itu dalam kondisi fresh mold pertama. Kedua, udah kelihatan tanda-tanda bahwa si jantan itu bikin namanya sperm web. Oke, sperm web itu atau apa? Itu jaring sperma gitu ya. Jaring sperma itu apa sih? Jadi gini teman-teman, gue ada contoh jaring sperma, sebentar gue ambilin. Ini dari Kahlenbergi gue, ada di sini. Oke, jadi ketika tarantula jantan kita dia udah siap mating teman-teman, dia akan bikin yang namanya jaring sperma. Kenapa bikin jaring sperma? Jadi sebenarnya boleh dikatakan cara tarantula mating itu mereka alat kelaminnya nggak ketemu teman-teman.
gitu ya. Bukan kayak ya mamalia gitu ya. Itu kan alat kelaminnya ketemu, seksual organnya ketemu. Kalau tarantula enggak. Jadi si jantan ketika dia udah mature gitu ya, mature male kita sebutnya, dia akan membuat jaring sperma atau sperm web. Kurang lebih kayak gini teman-teman bentuknya. Oke, gua akan pindahin kamera gua atau mungkin kelihatan dari sini. Nah, teman-teman lihat ini. Gua arahin lampu dulu ya ke situ. Nah, oke, biar lebih jelas. Ini adalah salah satu contoh bentuk sperm web. Ya, jadi dia nempelin ke dinding, gitu biasanya di pojok-pojok atau intinya ada bagian di sini yang bisa di anchor gitu sama dia, itu buat bikin sperm webnya. Lalu tarantula yang jantan dengan alat bantunya gitu ya, untuk seksualnya itu dia akan memiliki yang namanya hook, tibial hook lebih tepatnya, atau kait di sepasang kaki depannya. Jadi kaki yang paling depan sepasang itu akan ada hook di sini, ada kait. Fungsinya apa? Fungsi hooknya itu untuk menahan taring si betina, gitu ya. Jadi karena posisi mereka ketika mating itu betinanya akan ditahan gitu taringnya gitu supaya nggak menggigit si jantan. Kenapa? Karena posisi taring betinanya itu nanti ketika mating kurang lebih ada di atas kepala si jantan atau cephalothoraxnya gitu. Jadi jantan itu biasanya ada beberapa spesies yang nggak ada hooknya, tapi biasanya paling gampang adalah lihat hooknya gitu ya. Jadi dia ada hook di sini satu. Yang kedua, dia ada di pedipalpnya jantan. Pedipalp itu teman-teman adalah sepasang, bukan kaki itu ya, itu kayak dia mirip. Jadi kan kaki tarantula ada 8 gitu ya, ada 8. Lalu ada yang pendek di depan, gitu ya. Jadi ada sepasang mirip kaki tapi pendek. Nah itu disebutnya pedipalp. Nah pedipalp ini di ujung pedipalpnya, kalau teman-teman simak pembahasan gue tentang molting kemarin gitu ya, gue ada sempat bahas ketika ultimate mode-nya itu di pedipalp itu akan di ujungnya itu ada yang namanya emboli. Oke, emboli itu untuk pruler ya, untuk jamak ya. Kalau untuk cuman pedipalp cuma satu, kita ngebahas tentang satu emboli doang, itu sebutnya embolus. Oke, embolus itu jadi singularnya embolus, emboli itu pruler. Oke. Embolus itu atau emboli tadi itu ya, emboli tadi itu ada sepasang, karena ngikutin pedipalpnya sepasang. Dia akan yang kemarin gue bilang kayak sarung tinju, bentuknya kayak bohlam gitu, jadi menggendut gitu ya, ujungnya tuh bulat. Nah di situ jadi ketika si jantan bikin sperm web, lalu sperm webnya itu tetap dari ini ya, bikinnya tetap dari spinneret gitu. Jadi dari spinneretnya itu dia ada sebuah, kalau jantan itu ada sebuah kelenjar yang untuk spermanya. Jadi spermanya itu dikeluarin ya teman-teman ya sama si jantan. Ya, kalau kita taunya masturbasi gitu ya. Oke, dikeluarin, ditaruh di jaring spermanya tadi, terus dimasukin dengan palpal atau embolinya tadi. Gitu. Ya, disimpan di kantong atau disimpan di sarung tinjunya itu loh, teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya mature male, udah kelihatan hooknya, embolinya juga udah kebentuk, udah bikin sperm web, buru-buru deh cariin jodoh gitu ya, cariin female-nya. Sebenarnya karena itu adalah sebuah tanda bahwa si male itu sudah siap breeding gitu. Nah, balik lagi nih, kalau male itu kan dia malas makan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tarantula male udah paham deh nih, bawaannya maunya kawin gitu ya, maunya ngebreed, maunya kawin. Dia udah malas makan si male ini, si tarantula. Tapi please pastikan jangan sampai tarantula male kita itu dehidrasi atau kurang air. Kenapa? Karena saat mereka butuh cairan yang cukup gitu ya, air segala macam gitu, untuk ya bikin sperm web tadi gitu ya. Jadi itu yang penting harus diperhatikan. Sebentar, gue buka laptop gue kekunci. Oke, nah itu perlu diperhatikan. Lalu berikutnya ciri-cirinya biasanya ketika teman-teman udah dapat nih, katakanlah udah dapat male atau teman-teman punya male-nya, udah dapat female-nya nih ya teman-teman, istilahnya mungkin udah kontek-kontekan dengan keeper tarantula lain gitu ya. Terus gue punya nih female-nya, ini juga fresh mold segala macam. Nah kan tinggal janjian tuh ya. Nah biasanya teman-teman yang lazim terjadi adalah yang male atau jantannya itu yang ke tempat si female. Jadi misalnya saya punya jantan, teman saya punya tarantula betinanya, biasanya saya lah yang kirim jantan saya gitu. Oke, saya yang kirim jantan saya. Nah kenapa begitu sebenarnya? Kurang lebih alasannya gini teman-teman. Ketika kita mengenalkan dua tarantula ini yang dengan kategori siap breeding, maka cara yang paling lazim dan paling aman adalah mengenalkan si tarantula male tadi ini ya ke enclosure-nya atau wilayahnya female, bukan sebaliknya. Kalau teman-teman terbalik gitu ya, female-nya yang disuruh datang ke tempatnya si male, maka kemungkinan female-nya dimakan akan semakin tinggi. Oke. Nah,
kayak tadi apa ini tadi kan gue udah metode yang tadi gue pakai adalah sharp tanking gitu ya, sharp tanking. Jadi alih-alih gue cuman deketin gini, biasanya kan ada orang yang dideketin gini doang gitu ya, dan dipantau drumming nggak nih gitu ya, ada sinyal-sinyal apa nggak dari keduanya gitu. Nah kalau gue karena handphonenya cukup gede, gue masukin dan gue udah perkenalkan ini kurang lebih seminggu gitu ya sambil gue pantau. Oke, sebelum kita lanjut, pertanyaan dari Fajar. Kalau untuk tipe fosorial mudah dipantau kah bang terkait ciri-ciri tersebut? Sebenarnya sama aja bro. Karena gini, kalau udah mature male itu biasanya ciri fisiknya kelihatan gitu. Jadi cukup Bro Fajar cukup lihat ketika misalnya contoh dicari mau kasih makan gitu ya, kita coba pancing itu tarantula keluar, terutama dia kalau memang kita udah tahu oh ini habis molting nih, pancing aja, langsung perhatikan bagian pedipal tadi ya, jadi kaki pendek yang di depan ini gitu ya. Kalau tarantula kaki 8 sepasang pedipal di depan, nah perhatikan pedipalnya, karena beberapa tarantula sesuai tadi yang gue udah sampaikan, beberapa tarantula itu nggak punya hook, jantannya nggak punya hook, beberapa tapi mostly punya. Yang pasti punya adalah pedipalp emboli tadi tuh, emboli atau sarung tinju tadi, itu pasti ada. Jadi kalau udah kelihatan kayak gitu, terus ciri-ciri yang umum ya, fisik secara umum adalah jantan itu biasanya lebih kecil dari betina, oke, dan dia lebih leggy itu apa ya, lebih kayak kakinya jenjang gitu ya, kakinya jenjang. Kalau di kita kan, kalau manusia kan perempuan kakinya jenjang gitu, cantik gitu. Nah kalau tarantula terbalik, yang jantan yang kakinya jenjang gitu, kakinya panjang-panjang gitu ya. Jadi lihat ciri-ciri itu aja, biasanya udah ketebak. Dan beberapa spesies itu ada sexual dimorphism atau perbedaan fisik yang mencolok antar gendernya. Gampangnya apa? Misalnya nih, Siropagopus sp hati-hati, Siropagopus sp acaya gitu ya. Siropagopus, Formingocilus sp acaya. Formingocilus sp acaya, Formingocilus arboricola gitu ya. Itu mereka punya sexual dimorphism, yaitu warna si jantan itu butek, kecil, butek kayak warna krem gitu deh. Sedangkan female-nya itu buff gitu ya, gede gitu ya, buffy, dan warnanya tetap cakep gitu ya, biarpun ketika dia jadi adult. Nah, sexual dimorphism lainnya dalam hal size adalah misalnya kayak Augacephalus junodi. Augacephalus junodi juga situ. Itu lebih ekstrim lagi. Jadi female-nya gede gitu ya, bisa belasan senti, male-nya kecil, paling cuma 7 senti gitu. Kecil deh male-nya. Jadi sexual dimorphism adalah salah satu bentuk gitu ya, bahwa itu paling gampang sih ngebedain kayak gitu. Cuman sayangnya nggak semua tarantula kayak gitu. Kita ambil contoh Brachypelma deh, genusnya gitu ya, atau Grammostola gitu ya, rata-rata male sama female-nya warnanya tetap cakep, cuman bedanya itu tadi. Male-nya pasti agak leggy, kakinya lebih ramping gitu ya, kakinya ramping dan panjang, sedangkan si female kakinya tetap gendut gitu ya, kakinya tetap tebel-tebel gitu. Oke, jadi fosorial pun sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Nah, tetap cara sexing atau determine seksnya paling pakem atau paling pasti adalah dengan kulit mold atau exuviae kita cari spermateka. Oke, kalau ada spermatekanya female, nggak ada spermatekanya male. Oh iya, mana tarantulanya? Oke. Jadi sampai keterusan jadi ngejelasin ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi ntar kita sambil lihat tarantulanya, tapi gue tetap sambil ngomong gitu ya. Jadi teman-teman ketika mau mating tarantula, gue setting enaknya letak kameranya gimana ya? Wait. Gue coba turunin sampai ke batas yang segini boleh lah ya. Nah, gue turunin lagi. Mentoknya di sini. Berarti kurang lebih gua harus gua minta tekan. Oke, kurang lebih gini teman-teman bisa lihat jelas lah ya. Oke. Hati-hati, masih pengen lihat abang lebih ya, tenang. Emang di setting ini tarantulanya yang Grammostola pulcreps yang kawinnya nggak terlalu barbar. Kalau barbar juga gua ngeri-ngeri sedep daripada kayak gini, resiko mendingan nggak di live-in. Oke. Ini male-nya sekali lagi, oke ya. Terus ini female-nya. Oke, gua akan buka. Oh, udah mau keluar aja. Oke. Colek kayak dikit. Nah, pokoknya agak tumpah. Teman-teman ingat, sediain selalu catch cup, box stick. Box stick ini sebenarnya buat apa sih? Jadi teman-teman, balik lagi, in terms of possibility bahwa si female bisa makan male-nya, maka ketika setelah mereka insert atau male-nya insert, ini adalah alat lu untuk misahin ataupun ngejagain si female betinanya untuk nggak nyerang terus gitu ya. Jadi ini kita bisa buat nahan, buat misahin, ini buat nangkep kalau kabur gitu ya. Jadi ngapain repot bang, kan cuman Grammostola pulcreps gitu ya. Nah, kalau buat gua apapun SP-nya, menurut gua model-model
gue sediain catch cup karena baik lagi kita tahu tarantula ini tetap resikonya bukan cuma kegigit, tapi bisa aja tarantulanya misalnya kabur kah, atau justru malah karena kita panik gitu ya, malah mati kegeprek apa gimana ya, macam-macam gitu. Intinya itu hal-hal yang mau gue hindarin. Nah udah kayak gini, biasanya kita akan lihat nih si male-nya ini ada ngasih signal nggak ke female-nya gitu ya. Ini karena lagi live dan female-nya ada di dalam sini nih, hiding cave. Gue coba korek dikit ya, kali dia mau say hi gitu. Oke, stay, good, kan, jangan keluar. Oke, sabar dong, ini susah ini female-nya. Ini female-nya by the way kemarin gue udah kasih makan lagi teman-teman, ulat Jerman ya, dan female-nya ini Nadia udah keluar. Oke, nah kalau kayak gini teman-teman please jangan ditinggal gitu ya. Kita harus tungguin, karena pertama kita harus mastiin bahwa si male-nya ini udah insert. Insert itu adalah kondisi di mana pedipalpnya tadi ya masuk ke spermateka gitu ya. Jadi itu namanya insert gitu ya. Kalau bahasa yang mungkin lebih ilmiah dikit atau gimana, penetrasi gitu ya. Penetrasi lagi. Penetrasi. Jadi mesti dipastiin kayak gitu. Terus pastiin itu insert, dan mereka kan biasanya bertautan gini teman-teman ya. Kakinya bertautan gini. Gitu. Jadi ketika mereka lagi bertautan seperti itu, lu perhatiin dia punya embolinya gitu ya, diarahkan ke spermateka dan insert gak gitu. Kalau insert berarti tinggal tunggu waktunya tarantula kalian grafit. Jangan bilang hamil ya teman-teman ya, mohon maaf, tarantula tidak hamil. Istilah yang benar adalah grafit. Oke, nah tadi kalau teman-teman lihat barusan male-nya itu drumming. Oke, dia drumming tuh, dia hentak kaki depannya. Sorry, gue mungkin adjust dikit lagi biar lebih kelihatan gitu ya. Dia hentak kaki depannya ke hiding cave-nya si female. Nah, gue coba taruh sini, bisa nggak? Nah, kurang lebih gitu deh. Jadi drumming itu adalah salah satu contoh teman-teman, salah satu contoh signal yang diberikan oleh si male bahwa kehadirannya bukanlah makanan, dia hanya ingin kawin gitu ya. Jadi itu signal mereka. Sedangkan female di sini masih diem aja, dia masih belum kasih signal balasan. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau sambil nanya di live ini lagi mating ini sekitar tarantula mating, monggo ya, silahkan langsung ketik aja pertanyaannya. Kalau mau nyawer juga terima kasih kan. Oke. Penting dipahami teman-teman bahwa karena tadi kuisnya udah ya, jadi gue langsung jawab aja bahwa diharamkan dalam dunia tarantula untuk kita crossbreed gitu ya. Jadi misalnya nih female-nya pulcra, gua breeding sama male-nya pulcraps, itu diharamkan teman-teman. Bisa nggak sih? Bisa, tapi kemungkinannya kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dalam artian bisa sampai grafit, ada kok yang pernah kayak gitu ya, sampai grafit, sampai ada slingnya, ada segala macam. Namun behavior dari si tarantula itu sendiri pun bisa beragam gitu ya, hasil breeding itu gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua yang paling fatal adalah sebenarnya ngerusak gen tarantula itu sendiri, dan biasanya hasil crossbreed kayak gitu juga dia bisa jadi udah dewasanya ya fertil gitu ya, atau mandul kayak gitu. Oke. Nah ini posisinya masih kayak gini, jadi si male barusan juga masih drumming kecil, sedangkan female-nya belum ada tanggapan gitu ya. Nah dari kemarin itu gue pastikan si female-nya ini well fit. Sorry, ini gue geser lagi deh biar teman-teman bisa lebih kelihatan. Nah female-nya itu kalau teman-teman lihat sebenarnya perutnya masih kurang gede gitu ya, padahal gue udah coba push fit sih, cuman masih kurang gede, tapi nggak apa-apa. Makanya kita precautionnya adalah ada catch cup segala macam gitu ya. Sedangkan ini male ini fresh molt banget gitu ya. Jadi kalau lihat nih warnanya masih hitam kerang, sedangkan female gue udah agak pudar, cuman dia belum primolt teman-teman gitu. Nah makanya sebenarnya yang paling bagus adalah kondisi primanya itu adalah ketika si female-nya pun dalam kondisi beberapa katakanlah 1-2 bulan setelah molting terakhirnya dia gitu ya. Jadi itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kita menghindari yang namanya habis molting lalu tarantulanya malah molt gitu ya. Habis kawin atau habis breeding tarantulanya malah molt, itu artinya gagal gitu. Oke. Lalu lanjut, kenapa setelah breeding biasanya tarantula itu akan take times untuk dia lay egg. Dia akan bikin egg sac atau kantung telur, dia akan lay egg di sana, dan dia akan gendong-gendong itu untuk beberapa waktu lamanya gitu ya. Gue nggak bisa ngomong pastinya berapa karena memang setiap jenis itu beda-beda gitu. Kalau dulu gue pernah breeding pulcraps nih SP yang sama gitu dengan betina yang sama, bahkan jadi nih betina ini udah proven teman-teman, udah terbukti gitu ya pernah bertelur. Itu butuh waktu setelah mating itu sekitar 1
bulan lebih ya, mau 2 bulan, sebulan lebih lah, punya mau 2 bulan, tiba-tiba dia udah gendong telur. Nah, biasanya teman-teman, salah satu alasan juga kenapa si female mesti well feed atau dikasih makan kenyang, selain tadi memperkecil kemungkinan dia akan dimakan oleh si jantan, setelah lay egg pun biasanya betina mogok makan, karena dia akan ngejaga banget telurnya. Ya, kalau udah kayak gitu, pastiin water dish nih selalu terisi penuh ya teman-teman, karena tetap dia harus butuh butuh air gitu ya. Sedangkan kalau untuk makan biasanya dia udah mulai ogah-ogahan, dia akan fokus jaga telurnya dan jarang keluar. Kalau udah kayak gitu teman-teman, kalau yang gue lakukan adalah ini enclosure, gue tutup dengan kaos warna gelap gitu ya, kaos warna gelap. Dipilih kaos karena supaya udara tetap bisa masuk gitu ya, nggak pengap. Dan warna gelap adalah gue mau bikin dia minim gangguan gitu. Jadi karena taruh telur gue ini ada di kamar dan ada bocah-bocah gitu ya, jadi kadang berisik, kadang lampunya terang, jadi gue kadang tutup begitu pakai kaos, atau sekalian gue masukin di katakanlah misalnya di sebuah kayak lemari kah gitu ya, yang misalnya kita bisa tutup gitu. Jadi kita pokoknya minimalisasi gangguan aja. Kita tungguin biasanya sekitar berapa ya, kalau full crabs terakhir itu 2 minggu apa 3 minggu gitu, gue lupa, 24 hari kalau saya 24 hari ya, hampir sebulan ya, ngomong sebulan lah gampang lah gitu ya, kurang lebih itu telurnya bisa kita ambil. Atau kalau mau dibiarkan menetas dengan si induknya pun nggak apa-apa gitu. Full crabs juga pernah kayak gitu kok, dia netas dan itu jadinya ratusan. Cuman kan lu bakal repot teman-teman. Repotnya kenapa? Lu bayangin slingnya ukuran nggak nyampe setengah senti gitu ya, setengah senti lah katakan. Lu lihat nih lubang-lubang ini kan gede banget kan gitu, jadi slingnya bisa keluar dari sini, yang ada ntar lu repot sendiri. Jadi biasanya telurnya itu gua ambil taruh inkubator biar lebih gampang dikontrol juga gitu kan, segala macam, mau lihat instar berapa segala macam, mau dipisah-pisahin nantinya emaknya nggak rusuh. Karena kalau lagi slingnya lu biarin di situ ntar sampai agak gedean, itu resikonya mereka saling makan. Sekali lagi, tarantula adalah hewan soliter, jadi ada kan yang bisa komunal bang, ada yang bisa komunal kayak Balfi itu bisa komunal, cuman yang jenis-jenis lainnya kan soliter gitu. Jadi mereka kalau berada dalam satu zona yang sama gitu ada tarantula, walaupun itu kakaknya kah, adiknya kah gitu ya, kalau memang dia lapar diembat-embat juga gitu. Jadi kita untuk gampang misalnya biasanya tarik telurnya, buka ekseknya, terus masukin inkubasi gitu ya, sampai nanti siap dipisahkan satu persatu anakannya. Oke, ini mailnya malah ngejauh ke sini. Bentar ya, ayo dong bang, wait. Responnya biasa aja bang, kagetan sih. Oke, kita coba pancing biar dia deketan. Nah jadi oke, nah kayak gini, lihat nggak barusan? Sorry, gue nggak bisa setting kamera gini karena gue harus siap-siap misahin. Ini posisinya udah hampir ngelok teman-teman, nih ya. Ini hampir ngelok tapi belum insert karena pedipalnya masih di atas. Lihat nggak? Pedipal masih di atas, sorry. Ini pedipal. Nah ini pedipal dia ke bawah. Hooknya nahan taring dan ini belum insert. Pedipalnya belum diarahin, sorry. Pedipalnya belum diarahin, tapi dia udah ngunci taringnya. Jadi taring si betina udah dikunci, ditahan pakai hooknya nih. Nah, oke, lepas. Belum terjadi apa-apa teman-teman. Baru pemanasan. Oke, kita pantau lagi. Tapi ini udah mulai intens ya teman-teman ya, dia punya interaksinya. Nah itu, oke. Ini gue coba, ini udah kayak sirkus nih, satu megang gimbal, satu lagi megang box stick nih. Oke, ini belum male-nya masih nahan, karena dia mesti ngamanin taring si female dulu teman-teman. Ya jadi dia mau berusaha sangkutin hooknya ke taring si female. Oke, male-nya mundur. Dan inilah gimana guys kalau gue bekerja. Iya, untuk diamankan. Sih, pakai catch cup gitu ya. Oke, jadi male-nya mundur tapi nggak apa-apa. Kita coba dari sisi satu lagi. Kalau memang dia mundur lagi, berarti gue akan sudahi dulu sesi cinta ini membunuhku gitu ya kan. Oke, gue taruh di sini male-nya. Gue akan lihat apakah dia mencoba untuk kembali mating. Oke, sekali lagi. Kayaknya enggak, dia tetap mau keluar dari arena. Baiklah. Tuh, balik lagi ke sini. Ya, sekali lagi udah deh. Di sini kalau memang nggak mau, kita pulang kemana? Oke. Siap-siap. Nah, oke. Angle-nya udah oke lah ya, nggak apa-apa, gue nggak usah pegang gimbal ya. Ini awas, gue cuma ngeri langsung dihajar pakai taring nih. Ini kelihatan female-nya mau, tapi male-nya tidak berani. Female-nya udah ngerespon bagus banget gitu ya, bahkan agak-agak ngejar gitu ya.
dasar tidak punya harga diri, betina ngejar-ngejar gitu ya kan. Tapi male-nya takut kayaknya. Oke, kita lihat dulu. Ini male-nya berusaha nyangkutin hooknya ke taring, pedipalnya masih terangkat ya, jadi belum posisi yang pas. Dia masih cari cara untuk hooknya dia, tibial hook tadi bisa nyangkut di taringnya si betina gitu ya, untuk mengamankan, untuk secure dia punya taring supaya nggak masuk atau digigit kepalanya. Oke, kita tunggu. Ini kalau baru bentaran udah bereaksi gini teman-teman, ini berarti sebenarnya cukup cepat ya teman-teman ya gitu ya. Kadang-kadang benar-benar butuh jam-jaman gitu ya untuk sampai ke tahap ini gitu ya, dari tahap perkenalan tadi gitu. Ini cukup cepat sebenarnya kalau boleh gue bilang. Oke, ini gimbal gue udah nggak bisa turun lagi nih. Iya, kayaknya tetap male-nya agak takut sih. Male-nya agak takut. Nah teman-teman bisa lihat sini ya perbedaannya ya. Jelas banget tadi yang gue bilang, secara body female lebih gede, kakinya lebih tebal, male itu kakinya lebih tipis dan lebih ramping. Oke, male-nya lari lagi. Yo. Ya sini. Sudah. You stay. Oke, sorry gue amanin dulu deh. Ini male-nya gue balikin. Kita mungkin akan coba di lain waktu. Udah, luar udah aman. Ya. Nah, kita sebenarnya cukup beruntung nih bisa dapat footage-nya gitu ya, bisa dapat footage dari mating attempt tadi gitu ya. Jadi tadi teman-teman lihat yang gue sempat ceritain di awal-awal bahwa ada perbedaan body gitu ya antara si jantan dan betina. Boleh dikatakan itu sebenarnya udah masuk sexual dimorphism walaupun udah ekstrim gitu ya. Kalau yang ekstrim sexual dimorphism itu atau perbedaan seksual itu yang tadi gue cerita, jadi kayak Augacephalus junodi itu gede, itu ekstrim banget. Female gede, male kecil gitu ya. Terus atau yang tadi gue bilang Siroptagus sp atau Chromotilus acaya gitu ya. Rufus juga, Arboricola juga, setahu gue Nigerimum juga. Jadi male-nya itu kayak apa ya warnanya, gue bilang abu-abu gitu ya, abu-abu hijauan dan kecil gitu ya, butek deh pokoknya. Sedangkan female cakep-cakep kan, acaya cakep tuh. Rufus juga warnanya agak-agak ke orange sekarat gitu ya. Nah jadi kayak gitu teman-teman untuk live show kita hari ini. Gue sampai lupa mau ngomong apa. Gue masih udah kekunci apa belum ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut bisa drop questionnya, bisa drop komen apapun. Nanti gue akan tayangkan video ini di channel YouTube gue. Boleh di search search aja di kotak YouTube gitu ya, Leo Morrison, atau drop komen segala macam di IG gue juga. Nanti gue akan upload untuk video hari ini. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan bisa tetap saksikan di YouTube gitu ya. IG gue ada di @leomorrison, ataupun yang khusus tarantula adalah @spider9 atau spider9 sorry. Itu tulisannya Sierra Papa Yankee Delta angka 3 Rambo angka 9 gitu ya. Jadi spider9. Oke, bisa drop di situ. Dan gua rasa untuk live hari ini cukup gitu aja ya. Sayangnya kita nggak bisa lihat adegan insertnya. Kalau bisa insert tadi gue pengen gue bisa jabarin gitu bahwa insert itu areanya di situ, di spermatheca itu nanti embolinya akan keluarin kayak jarum teman-teman gitu ya, jarum, dan itu ditusuk ke situ gitu. Makanya posisinya ketika hook tadi nih, hook yang di sini nih kan ada hooknya gitu ya, hook ini nahan si taring si betina, dia masuk pedipalpnya masukin ke si spermatheca, disitulah posisi taring betina sebenarnya pas di atas kepalanya dia gitu ya. Oke, gue rasa itu aja teman-teman. Thank you yang udah nyaksiin. Have a great weekend semuanya, stay safe dan sampai jumpa di live minggu depan. Ciao.